Welcome back my friend, terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada kali ini saya ingin mengupdate mengenai salah satu altcoins ya yang sangat-sangat ditunggu-tunggu karena perannya dia di dalam ekosistem kripto itu adalah nomor 2. Artinya setelah Bitcoin maka langsung dia yang menjadi salah satu penentu ya di dalam 10 besar peringkat di market cap untuk ekosistem cryptocurrency ini teman-teman. Dan dia ini adalah Ethereum. Dan events yang paling ditunggu-tunggu itu adalah the merge-nya dia. Dan kenapa ETH ini akan menentukan ya, segala hal yang terjadi di dalam ETH ini akan menentukan masa depan pasar kripto. Salah satunya itu adalah, coba kita lihat langsung di beritanya di sini teman-teman ya. Hari-hari yang sudah lama ditunggu ya oleh para stakersnya Ethereum ya, yakni mengenai tanggal untuk the merge itu ya, akhirnya telah tiba teman-teman. Dan hari ini adalah berita mengenai kapan sebenarnya Ethereum ini akan melaksanakan the merge-nya dari proof of work menjadi proof of stakes. Kalau kita lihat dari pengumuman yang disampaikan oleh timnya dia di sana ya, di dalam blognya Ethereum langsung ya, kita cek di sini. Di sana dikatakan mainnet merge announcement. Jadi ini adalah pengumuman untuk mainnets-nya the merge untuk Ethereum teman-teman. Di sana dikatakan bahwa akan ada testnet dulu yang pertama itu yang mereka sebut sebagai Bellatrix upgrades dulu ya, dan ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2022. Kemudian diekspektasikan akan terjadi mainnet itu yang utama itu adalah di kisaran September pada tanggal 10 sampai 20 September 2022 tersebut. Nah, di dalam rentang tanggal inilah terjadi the merge-nya Ethereum. Jadi memang September itu dianggap sebagai September. Ada yang mengatakan September, bulan yang sedih. Karena ada yang dikatakan tadi itu, the Fed akan menaikkan suku bunga di bulan itu, Mt. Gox akan jual Bitcoin di bulan itu, Paus sudah mulai banyak kirim-kirim Bitcoin ke exchange. Memang kontroversial bulan itu teman-teman. Tetapi kenapa ini penting? Karena jika Ethereum ini sukses the merge-nya nanti itu akan ada membawa semacam excitement atau semacam daya tarik lah ya untuk para pelaku-pelaku di dalam ekosistem kripto ini apabila the merge itu nanti sukses teman-teman. Dan Ethereum ini nggak tanggung-tanggung teman-teman. Dia ini awalnya itu ingin memberi rewards ya kepada orang-orang yang bisa menemukan bug ya, menemukan celah di dalam jaringannya Ethereum itu ya, yang kemungkinan nanti akan dirusak oleh para hacker segala macam. Jadi di awal itu dia ingin memberikan rewards ya kepada orang-orang yang mampu menemukan bugs untuk Ethereum itu sebesar $250.000 teman-teman. Tetapi dia ralat di sini, dia mau kasih 4 kali lipat teman-teman untuk sebelum the merge atau upgrade dari the merge itu teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini ya, dari Decrypt di sini, find Ethereum bug before the merge, you could earn 1 million rewards. $1 juta sebagai reward teman-teman. Kalau kita rupiahkan itu kira-kira jadinya berapa ya? Kalau $1 juta itu ada nggak sih sekitar 15 miliar kemungkinan ya. Koreksi saya teman-teman jika saya salah. Di update video yang kali ini juga ya, saya ingin mengajak kita untuk sedikit ya masuk ke dalam bagaimana sih orang-orang di Amerika sana, di luar sana itu menyikapi perbedaan pendapat teman-teman. Dan ini terjadi dari BitBoy versus Atozi. Mereka ini sama-sama YouTubers yang berbicara tentang kripto ya di channel mereka. Ya samalah seperti Black Cuan di sini teman-teman ya. Tetapi mungkin kita keluar sedikit atau keluar sebentar ya dari pembahasan mengenai informasi ataupun fundamental ataupun berita-berita tentang kripto ya teman-teman ya. Kita coba lihat ya di sini karena ada pembelajaran yang menurut saya di sini bagus ya untuk kita lihat dari orang-orang seperti BitBoy ataupun Atozi di sini teman-teman. So menurut saya ini merupakan contoh dari kedewasaan berpikir ataupun kedewasaan dalam bersikap teman-teman ya.
Karena BitBoy ini yang sebelumnya ini sempat dia menuntut si Atozi di sini teman-teman. Ini si Atozi ini gara-gara komentar pedasnya dia itu di channel YouTube-nya dia sendiri teman-teman. Dia menyatakan bahwa BitBoy ini menipu para penontonnya dengan mengiklankan ataupun mempromosi koin gagal menurut si Atozi. Akhirnya si BitBoy ini nggak terima, akhirnya dia melayangkan gugatan gara-gara omongan dari si Atozi ini yang dianggap mendiskreditkan kredibilitasnya dia itu sebagai YouTubers atau pemberi informasi mengenai beberapa koin-koin tertentu. Dalam bahasa Indonesianya, mencoreng nama baik. Dan si Atozi ini tidak tinggal diam. Dia ini berupaya untuk melakukan perlawanan ya atas gugatan yang dilakukan oleh si BitBoy ini teman-teman. Akhirnya melalui videonya dia melakukan semacam event sosial yang berusaha untuk menarik simpati warga YouTube ya dari videonya, dan akhirnya terkumpul dana di sana teman-teman. Dana yang bahkan melebihi ekspektasi dari si Atozi ini. Yang awalnya dia ini dituntut sebesar $75.000 ya dari si BitBoy, dan akhirnya warganet ini yang kasihan, yang turut simpati kepada Atozi akhirnya mengumpulkan uang sebesar $200.000 teman-teman. Dan melihat kejadian ini, si BitBoy ya teman-teman ya, si BitBoy ini merasa, wah kalah saya ini. Ternyata warga YouTube ini lebih dewasa dalam berpikir. Mungkin dia ya kepleset lah dalam hal memahami egonya dia sebagai akun besar begitu kan. Dan si Atozi ini mungkin pemain baru atau YouTubers baru di dalam ekosistem kripto di YouTube seperti itu. Tetapi saya senang sekali melihat bagaimana dia kedewasaan berpikirnya. Dia bilang, oke lah, saya salah. Saya mengaku kalah deh sama Atozi, katanya dia. Dia tarik gugatannya itu ke polisi teman-teman. Artinya dia berhenti menuntut Atozi. Dan Atozi akhirnya mengumumkan kembali melalui channel YouTube-nya dia bahwa dia akan mengembalikan semua uang, refund. Dia akan kembalikan semua uang yang terkumpul, $200.000 itu teman-teman. Kasus selesai, semuanya saling memahami. Tetapi Ben Armstrong ada pesan di situ sedikit ya. Dia katakan, ya kalau bisa kamu hapuslah pesan yang kamu mengatakan bahwa saya ini menipu penonton gitu kan. Karena kan tetap juga di dalam semua videonya dia menyatakan not financial advice, dia hanya memberikan informasi. Semoga orang-orang itu bisa melakukan riset mandiri lagi. Dan dari apa yang disampaikan oleh si BitBoy itu merupakan referensi teman-teman. Seperti itulah kira-kira ya. Tetapi menurut saya ini adalah contoh dari kedewasaan berpikir ataupun kedewasaan bersikap ya. Dan semoga di Indonesia semakin banyak orang-orang yang memiliki kebiasaan seperti ini teman-teman. Dewasa dia dalam bersikap dan berpikir dan tidak mementingkan ego pribadinya dia. Oke, terima kasih. Ini kuliah singkat saya. Maaf ya kalau ini melenceng dari kripto kita, teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini informasinya adalah mengenai bank di Malaysia, teman-teman. Mereka ini ada upgrade terbaru atau update terbaru ya, dan heboh sekali. Dan wajar sekali jika ini membuat saya iri sebagai warga Indonesia, teman-teman. Lagi-lagi Malaysia memfrontran kita, alias mendahului kita dalam hal kripto. Kali ini banknya yang bernama Kenanga itu menawarkan kepada 500.000 customer mereka atau pelanggan mereka itu untuk adanya aplikasi yang namanya Crypto Friendly Wallet. Kemudian ada juga aplikasi trading. Dan untuk informasi ya teman-teman ya, untuk informasi di sini, Ants Group Tech ini temannya dia bekerja sama itu adalah merupakan salah satu perusahaan besar dari China, teman-teman. Jadi meskipun China ini benci dengan Bitcoin, kripto segala macam, tetapi di belakang mereka ada main, teman-teman. Seperti yang mereka lakukan di Bank Malaysia ini. So, menurut saya mereka mau benci-benci terserah. Yang penting kita tahu mereka itu punya kripto, teman-teman. Pertanyaannya di sini itu adalah yang jadi penting di sini kenapa kita bahas Malaysia adalah Indonesia kapan? Kapan Indonesia ini mau bekerja sama seperti yang dilakukan oleh bank-bank yang ada di Malaysia ini, supaya para investor ataupun traders itu tidak hanya sekedar kena bayar pajak saja, teman-teman. So, menurut kalian, jika ini ada kemungkinan akan terjadi di Indonesia, coba kalian tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Saya ingin tahu pendapat kalian mengenai masa depan kripto di Indonesia. Barangkali kalian punya informasi yang mungkin saya tidak tahu. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ETH ini akan lancar the merge-nya dan Bitcoin akan positif ke depannya.
Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.